Shalom, salam kabar baik dari Tuhan selalu menyertai kita. Firman Tuhan pada hari ini kita boleh baca bersama-sama di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikian firman Tuhan, diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di kehidupan kita setiap harinya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kabar baik pada hari ini dari kitab yang sudah kita baca, saya memberikan judul bagaimana kita mengenal Allah dan hidup yang berkenan kepadanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh bedah sedikit tentang Kolose pasal yang pertama ini, bagaimana Paulus yang merupakan Rasul Kristus Yesus dan Timotius memberikan surat kepada jemaat di Kolose bahwa mereka mengucap syukur akan kesetiaan, bahkan iman dan pengharapan jemaat di Kolose, bahwa mereka terus mengandalkan Tuhan. Maka di ayat yang ke-9 sana dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Saudara dikasih oleh Tuhan, kabar baik pada hari ini mengajarkan ke kita bahwa pertumbuhan dimulai dari doa. Ya, ada kata kalimat bahwa kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kabar baik yang pertama mengajarkan kita untuk mengenal kehendak Allah dan hidup berkenan kepada Tuhan. Kita memulai hidup kita dengan doa. Ya, doa adalah langkah atau cara kita untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan melalui doa itu juga kita berkomunikasi dengan Tuhan bukan satu arah, melainkan dua arah, yaitu diberikan Tuhan hikmat. Bahkan hikmat Tuhan itu dapat memberikan kita untuk keluar dari setiap masalah, bahkan memberikan jawaban yang terbaik atas hidup kita. Kabar baik yang kedua, di sini saya mencatat bahwa pengenalan akan kehendak Allah itu sangat penting untuk kita maknai dalam mengerti firman-Nya. Maka di situ dikatakan penuh dengan pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Ini berarti bukan sekedar tahu firman Tuhan, bukan sekedar hafal Alkitab atau setiap ayatnya, tetapi kita memaknainya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik yang ketiga, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidupnya ditandai dengan kehendak Tuhan, yaitu memiliki buah dalam hidup kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baik pada hari ini, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dan hidup kita mau dituntun oleh Tuhan, kita harus menghidupi yang difirmankannya dalam kehidupan kita. Alkitab adalah panduan hidup kita. Alkitab adalah rule map atau bahkan petunjuk untuk setiap hidup kita. Semuanya tercatat dalam Alkitab. Maka kalau kita melakukan itu semua, kita tidak akan keluar dari jalur yang namanya jalur kehendak Tuhan. Salam, sampai bertemu kembali dalam kabar baik. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita selalu. Amin.